Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, di suatu saat ada seorang manusia yang begitu jahat. Saking jahatnya dia melakukan pembunuhan hingga berkali-kali dan terus menerus hingga mencapai 99 orang yang telah dia bunuh. Akan tetapi setiap manusia pasti memiliki naluri, hati yang paling dalam mengatakan bahwa ini tidak bagus, ini adalah perbuatan jahat. Dia selama merenung dan kemudian dia merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Setiap manusia berhak untuk hidup dan setiap manusia memiliki haknya masing-masing untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini, pikir dia. Kemudian dia pun semakin bingung akan kegalauan hatinya. Dia kemudian mencari jawaban atas segala pertanyaan di benaknya. Dia pun pergi mencari seorang ulama yang bisa menjawab seluruh pertanyaannya itu. Kemudian singgahlah dia pada suatu tempat di mana dia mendengar ada seorang yang begitu alim, kiai. Disitulah disebut oleh para masyarakat di tempat itu. Dia mulai bertanya atas keluh kesah di dalam hatinya kepada sang kiai tersebut. Sang pemuda itu yang penjahat bertanya kepada sang kiai, "Kiai, saya ini adalah seorang penjahat. Saya telah membunuh 99 orang selama hidup saya. Apakah jika saya bertaubat masih ada kesempatan untuk saya untuk bertaubat, wahai sang kiai?" Maka sang kiai itu pun dengan tegas langsung berkata bahwa kamu sudah tidak mungkin untuk bisa bertobat. Kamu itu adalah orang yang sesat. Kamu itu salah dan kamu harus dihukum. Tidak ada kesempatan untukmu untuk bertaubat, jawab sang kiai. Mendengar apa yang dikatakan oleh sang kiai, tiba-tiba dia mengambil pisau yang telah dia bawa di sakunya. Maka dia langsung membunuh sang kiai tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sang kiai tersebut pun meninggal dunia dan menjadi orang yang ke-100 yang dia bunuh. Kemudian jawaban itu di dalam hati sang penjahat belum terjawab. Dia masih galau atas pertanyaan di mana bagaimana cara dia bertaubat. Di sisi lain dia sudah mendapatkan jawaban dari sang kiai tersebut jika orang yang berdosa tidak mungkin lagi diampuni dosanya. Karena dia sudah fatal, 99 orang ditambah sang kiai tadi, berarti 100 orang yang sudah dia bunuh. Maka dia pun berjalan dan berjalan lagi, menyusuri sungai, menyusuri pepohonan, lembah dan bukit. Dan kemudian dia pun mendengar ada seorang yang begitu bijaksana tinggal di suatu daerah. Dia pun datang dan menemui sang kiai tersebut. Saat sudah bertemu dengan kiai yang begitu bijaksana tersebut, penjahat itu pun masih was-was. Dia merasa takut jika yang ditemuinya sama seperti kiai yang pertama tadi yang dia bunuh. Dengan perasaan agak was-was, dia pun mulai mengatakannya kepada sang kiai yang bijaksana tersebut. Dia mulai mengatakan satu demi satu hingga pada yang kisah yang terakhir tadi ketika dia membunuh sang kiai yang dia tanya. Akan tetapi sang kiai yang bijaksana tersebut justru tertunduk. Dan kemudian sang pemuda penjahat itu pun merasa berpikir bahwa ini kemungkinan juga tidak akan dimaafkan lagi. Akan tetapi ternyata perkiraan sang pemuda penjahat itu salah. Sang kiai bijaksana tersebut kemudian berkata kepada sang pemuda penjahat tadi, "Bertaubatlah wahai pemuda, karena sesungguhnya Allah menerima taubat para hambanya." Maka seketika itu pemuda penjahat itu pun menangis dan mengucapkan syukur alhamdulillah dan langsung memeluk sang kiai bijaksana tersebut. "Terima kasih kiai, saya sudah mengharapkan jawaban ini sejak dulu. Karena selama ini kiai-kiai yang saya datangin selalu mencibir saya, selalu memojokkan saya dan selalu menghina saya bahwa saya itu adalah seorang penjahat." Maka sejak itu sang pemuda penjahat tadi berhenti dari kejahatannya membunuh orang lain. Dan dia mulai rajin beribadah, rajin terus beribadah. Hingga pada suatu ketika saat dia sedang menjalankan sholat, dia meninggal saat sujud.
Meskipun di dalam usianya yang begitu banyak dia lakukan untuk melakukan kejahatan seperti membunuh. Akan tetapi ternyata Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya berupa kematian yang husnul khotimah, yaitu kematian di akhir saat dia bersujud kepada Sang Ilahi Rabbi. Para sahabat, pastinya setiap manusia di dunia ini memiliki banyak sekali kesalahan. Kita seringkali berulang kali bahkan terus-menerus melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan yang sama yang kita terus terulang dan terulang lagi. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa taubat yang sesungguhnya, yaitu taubat nasuha, itulah taubat yang sesungguhnya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang baik adalah manusia yang selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan selalu meminta ampun kepada Allah atas seluruh kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Fitrah manusia yang selalu melakukan kesalahan, akan tetapi jangan pernah kita menganggap bahwa kesalahan itu sudah tidak pernah dimaafkan lagi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Di bulan Ramadan ini, Allah telah membagi-bagikan kesempatan untuk memberikan ampunan kepada kita para hambanya yang bertaubat. Khususnya di akhir pada bulan Ramadan 10 hari terakhir, disitulah Allah membagi-bagikan maghfirah kepada seluruh hambanya. Dan jika kita berkenan dan mau untuk meminta maaf kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.